Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang seorang nabi yang sangat misterius, yakni Nabiullah Khidir alaihi salam. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah sosok Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, dan sering bertemu para waliullah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Perjalanan berharga dari Nabi Khidir. Kisahkan pada suatu ketika, Nabi Khidir hendak melakukan perjalanan bersama para pengikutnya. Beliau menyampaikan pesan kepada para pengikutnya, bahwa esok hari mereka akan melakukan perjalanan panjang, untuk mengunjungi ke sebuah goa. Namun Nabi Khidir mengatakan kepada para pengikutnya, bahwa semua pengikutnya boleh mengambil segala sesuatu yang terdapat di dalam goa tersebut, dan juga dibolehkan pula bila tidak mengambilnya. Namun bagi siapapun yang mengambilnya, maupun yang tidak mengambilnya, kelak kalian semuanya akan menyesal. Ujar Nabi Khidir alaihi salam kepada para pengikutnya. Para pengikut Nabi Khidir pun menjadi merasa bingung, heran, dan langsung bertanya-tanya kepada Nabi Khidir, atas maksud dari makna ucapan tersebut. Namun Nabi Khidir hanya berujar, "Tunggulah jawabannya esok hari, setelah kita keluar melakukan perjalanan pulang dari goa." Akhirnya, esok hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Nabi Khidir beserta para pengikutnya pun berangkat, melakukan perjalanan yang panjang menuju goa. Singkat cerita, tibalah mereka semua di tempat yang dituju. Setelah semua pengikut tiba di mulut goa dan hendak akan masuk, Nabi Khidir kembali mengingatkan kepada para pengikutnya, terhadap apa yang telah diucapkan di hari sebelumnya. Dan kemudian perjalanan menelusuri goa yang gelap dan hampa tersebut dilanjutkan, hingga mereka akhirnya berhasil keluar dari goa tersebut. Selepas itu, Nabi Khidir berujar kepada kaumnya, agar siapapun yang selama perjalanan di dalam goa telah mengambil sesuatu, agar menunjukkannya kepada Nabi Khidir. Ternyata, sebagian pengikut Nabi Khidir yang mengambil benda di dalam goa, yang semula diperkirakannya hanya berupa batu kerikil kecil saja, ternyata benda itu merupakan sebuah perhiasan emas. Sontak mereka yang telah mengambil benda tersebut sangat kecewa sekali, dikarenakan mereka tidak mengambilnya lebih banyak. Sementara sebaliknya, setelah melihat barang perhiasan yang didapatkan, para pengikut Nabi Khidir yang tidak membawa sesuatu, mereka malah dibuat tambah menyesal. Setelah kejadian itu, Nabi Khidir akhirnya berujar kepada kaum pengikutnya, bahwasanya kelak semua umat manusia di muka bumi ini akan menyesal, baik yang beriman, maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, semuanya akan merasa kekurangan amal kebaikan yang telah dilakukannya. Baik itu amal ibadah, maupun amal kebaikan lainnya, yang telah diperbuat selama di dunia ini. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, mereka akan lebih sangat menyesal lagi. Dikarenakan selama mereka hidup, penglihatannya, pendengaran, akal, serta ilmu yang dimilikinya, semuanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga akan sangat menyesal, karena tidak beriman, dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir ikut menyumbang pesantren. Pondok Pesantren Suci atau Pondok Pesantren Mambau Solihin. Ponpes ini terletak di Jalan Kiai Haji Syafi'i, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pondok pesantren ini umurnya tidaklah terlalu tua, akan tetapi perkembangannya lumayan pesat. Ada hal yang menarik dari kisah awal dibangunnya pesantren ini.
Ternyata, awal berdirinya pesantren ini tak bisa dilepaskan dari sosok Kiai Hamid Pasuruan, dan juga sosok Nabi Khidir alaihi salam. Kisah pembangunan pesantren yang dituturkan oleh Kiai Haji Arifin, yang merupakan pengajar di Pondok Pesantren Mambau Solihin, yang juga adik ipar Kiai Haji Masbuhin Faqih. Sekitar tahun 1969, Kiai Haji Abdullah Faqih Suci Gresik mulai merintis pembangunan pondok pesantren ini. Tentu saja tidak bisa langsung berdiri megah seperti sekarang. Bangunan yang didirikan hanya sebuah surau kecil, terbuat dari kayu, yang sering disebut dengan langgar. Sebuah tempat yang diperuntukkan untuk aktivitas belajar mengaji Al-Quran dan Kitab Kuning. Pada tahun 1976, putra pertama Kiai Haji Abdullah Faqih Suci yang bernama Kiai Haji Masbuhin Faqih, beliau telah mendapat restu dari gurunya, yakni Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Beliau mendapat dukungan untuk berjuang langsung di tengah masyarakat. Namun, pada masa itu Kiai Masbuhin masih ragu untuk langsung mendirikan sebuah pesantren. Salah satu hal yang membuat beliau ragu adalah kekhawatiran akan timbulnya nafsu terselubung di dalam hati. Misalnya niat yang bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat dorongan dari guru-guru beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Usman Al-Ishaqi, serta keinginan luhur beliau untuk menyebarkan ilmu, maka didirikanlah sebuah pesantren yang kelak bernama Pondok Pesantren Mambau Solihin. Adapun dana pertama kali, yang digunakan untuk membangun pesantren ini adalah pemberian dari guru beliau, yaitu Kiai Haji Abdullah Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban. Pada saat pendirian pesantren, Kiai Haji Masbuhin Faqih masih menimba, serta mendalami ilmu di Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban. Sebelum pesantren Mambau Solihin didirikan, Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan sempat mengunjungi lokasi, yang kelak akan digunakan untuk membangun pesantren tersebut. Setelah mengelilingi tanah tersebut, Kiai Faqih Langitan Widang itu berkata kepada Kiai Masbuhin, "Ya sudah. Tanah ini memang cocok untuk mendirikan pesantren. Makanya, segeralah cepat dibangun." Selain Kiai Haji Abdullah Faqih, banyak masyaikh dan habaib, yang juga berkunjung ke lokasi tersebut. Di antara para sesepuh yang hadir adalah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Usman Al-Ishaqi Surabaya, Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwungu, Habib Al-Idrus, dan Habib Macan dari Pasuruan. Pembangunan musola Pondok Pesantren Mambau Solihin, yang sekarang merupakan Pondok Barat, baru dilakukan pada tahun 1983. Pada saat itu, Kiai Haji Masbuhin Faqih sedang menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kalinya. Adapun yang menjadi modal awal pembangunan, adalah uang yang dititipkan kepada adik beliau, yakni Kiai Haji Asfihani Faqih, yang nyantri di pesantren Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Pada saat itu Kiai Haji Asfihani Faqih turun dari tangga sehabis mengajar. Tiba-tiba, muncullah seorang lelaki yang tidak dikenal. Lelaki itu langsung memberikan sekantong uang, lalu dia pergi dan menghilang. Keesokan harinya, Kiai Haji Asfihani dipanggil gurunya, yakni Kiai Hamid Pasuruan. "Asfihani, saya ini pernah berjanji untuk menyumbang pembangunan rumah santri, atau pondok. Tetapi, hari ini saya tidak punya uang. Kiai minta tolong untuk dipinjami uang dulu ya nak," ucap Kiai Hamid Pasuruan. "Kiai, tadi malam sehabis mengajar, saya diberi orang sekantong uang. Akan tetapi, saya tidak kenal dengan orang itu," jawab Kiai Asfihani. "Sekarang, mana uangnya? Ayo segera kita hitung," kata Kiai Hamid kemudian. Kiai Asfihani pun mengambil uang tersebut. Dan setelah dihitung, ternyata sekantong uang tersebut berjumlah Rp750.000. Dan Kiai Hamid lalu memberi isyarat, bahwa yang telah memberikan uang tersebut adalah Nabiullah Khidir. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan kemudian berkata pada Kiai Haji Asfihani, "Nak, sekarang kamu cepatlah pulang.
dan uang ini serahkanlah kepada abahmu, untuk segera dibangunkan musola." Mendengar perintah itu, akhirnya Kiai Asfihani lalu pulang ke Gresik, untuk menyampaikan pesan Kiai Hamid tersebut kepada ayahnya. Saat pondok induk masih dalam taraf penyelesaian, Kiai Hamid Pasuruan datang, dan beliau memberikan sebuah bola lampu neon untuk dijadikan penerangan. Padahal, pada saat itu listrik belum masuk desa suci. Karena yang memberi bukan orang sembarangan, maka pengasuh pesantren pun semakin yakin bahwa hal itu semua merupakan isyarat dari beliau, tentang tujuan pendirian sebuah pondok pesantren, yakni diharapkan dapat memberi penerangan seperti lampu. Awalnya, pesantren itu bernama At-Thahiriyah. Besar kemungkinan, pemberian nama itu diisbatkan pada nama tempat di mana institusi tersebut didirikan, yakni Desa Suci. Karena, kata suci dalam bahasa Arab berarti At-Thahir. Sedangkan, nama madrasahnya adalah Raudatul Tholibin, yang disesuaikan dengan nama Masjid Desa Suci Raudatus Salam. Berbekal keyakinan akan pentingnya sebuah nama, maka Kiai Abdullah Fakih Suci sowan ke kediaman guru sekaligus mursyidnya, yakni Kiai Haji Usman Al-Ishaqi di Surabaya. Selain silaturahmi, salah satu agenda dalam acara sowan tersebut adalah, yakni meminta nama yang cocok untuk pesantren yang telah berdiri. Maka oleh Kiai Usman Ponpes tersebut kemudian diberi nama Mambau Solihin, yang mempunyai arti sumbernya orang-orang soleh. Meskipun tidak terlalu pandai, insya Allah santri yang mondok di pesantren ini akan menjadi anak-anak yang soleh. Begitulah dawuh Kiai Usman Al-Ishaqi, setelah beliau memberi nama pesantren yang memiliki moto alim soleh kafi itu. Nabi Khidir bertemu Kiai Hasan Genggong. Waktu menunjukkan jam 12 tengah malam. Pada saat itu, nampak sedang duduk-duduk beberapa anak santri. Tiba-tiba, datang seorang tamu berbaju hitam, dalam keadaan pakaian yang basah kuyup. Tangannya nampak mencangking jala, yang di dalamnya berisi ikan. Ternyata, sang tamu tersebut bermaksud ingin bertemu dengan Kiai Muhammad Hasan. Santri-santri sudah meyakinkan sang tamu, kalau Kiai Muhammad Hasan sedang tidur, lebih-lebih malam sudah begitu larut. Tamu itu sangat mendesak dan memaksa sekali, untuk bertemu dengan Kiai Muhammad Hasan. Ia juga mengatakan, bahwa ikan yang dibawa itu adalah pesanan Kiai Muhammad Hasan, dan malam itu juga harus diserahkan. Dalam keadaan terpaksa, maka diantarlah tamu itu langsung menuju ke kediaman sang Kiai. Dan singkat cerita, Kiai Muhammad Hasan lalu memerintahkan para santrinya, untuk langsung menggoreng ikan bawaan dari sang tamu tersebut. Rencananya, ikan tersebut hendak dimakan sang Kiai bersama dengan tamunya tersebut. Setelah bercengkrama dan makan bersama, sang tamu kemudian hendak kembali pulang. Ketika tamu tersebut berpamit pulang, Kiai Muhammad Hasan menyuruh para santri-santrinya, agar mengantarkan sang tamu itu sampai ke jalan raya luar. Di tengah perjalanan, santri-santri yang mengantarkan tamu tersebut dibuat sangat heran dan takjub. Ternyata, secara tiba-tiba tamu sang Kiai menghilang di tengah jalan. Para santri pun bertanya-tanya, siapa gerangan tamu aneh di larut malam itu. Dan pada keesokan harinya, sehabis sholat subuh, Kiai Muhammad Hasan memberitahu kepada santri-santrinya yang berjamaah di masjid. Tadi malam saya kedatangan Nabiullah Khidir. Allahu Akbar! Teriak para santri yang sangat kaget. Kiai Muhammad Hasan adalah pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yang berada di Keraksan Probolinggo. Beliau lahir pada tahun 1860 Masehi, dan wafat pada tanggal 11 Juni 1955. Nabi Khidir memberi kabar kepada Kiai As'ad. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Beliau adalah ulama karismatik yang penuh keistimewaan. Santrinya ribuan, dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kiai As'ad, begitulah beliau biasa disapa. Beliau juga merupakan saksi kunci lahirnya Nahdlatul Ulama.
Saat itu, Kiai As'ad berperan sebagai kurir Syaihona Khalil Bangkalan saat menyampaikan isyarat ke Tebu Ireng. Tak hanya itu, perjuangan Kiai As'ad juga diakui negara sebagai pahlawan nasional, tepatnya pada tanggal 3 November tahun 2016. Karena punya tanggung jawab besar di masyarakat, Kiai As'ad pada suatu kali merasakan sesuatu ada yang kurang dalam hidupnya. Yakni hadirnya sosok anak laki-laki, yang diharapkan meneruskan perjuangan, khususnya di pesantren yang diasuhnya. Diketahui, bahwa saat itu usia Kiai As'ad sudah masuk fase senja, yakni 70 tahun. Sedangkan istrinya, Nyai Zubaidah, beliau juga sudah berusia sepuh. Hal itulah yang membuat Kiai As'ad gelisah. Diketahui, Kiai As'ad memang tidak mempunyai putra laki-laki. Walaupun begitu, asa Kiai As'ad untuk memiliki anak laki-laki tidak pernah pudar. Harapan besarnya adalah, kelak jika beliau dikaruniai anak laki-laki, diharapkan dapat menjadi pengganti beliau, yakni sebagai pengasuh di Ponpes Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Harapan Kiai As'ad tersebut bisa dibilang cukup sukar, namun tidak mustahil. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Bukankah kehamilan Siti Saroh, istri Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi di usianya yang sudah tua? Hingga pada akhirnya, lambat laun beragam isyarah kehamilan Nyai Zubaidah mulai datang. Menurut berbagai kesaksian, setidaknya ada 4 riwayat yang mengisahkan berita kehamilan Nyai Zubaidah. Kabar pertama, datang dari Ramahali. Kabar itu diperolehnya dari Kiai Syamsul Arifin melalui mimpi. Kabar kedua datang dari Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir bertamu ke dalam Kiai As'ad, dan mendekapnya dari belakang, sembari mengabarkan bahwa Nyai Zubaidah sedang mengandung putra laki-laki. Anda tidak usah gelisah dan sedih, istri Kiai sekarang sedang hamil. Saya adalah Khidir. Bisik Nabi Khidir dari belakang. Berita ketiga dan keempat datang dari Kiai Nur Asembagus, dan Bu Jati Arjasa. Di tempat dan waktu yang berbeda, keduanya melihat tanda-tanda, bahwa Nyai Zubaidah hamil, dan akan melahirkan putra laki-laki. Tanda itu terlihat dari benjolan betis Bu Nyai. Berita yang bertubi-tubi ini membuat Nyai Zubaidah berinisiatif ke dokter, untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Dan alhamdulillah, ternyata Nyai Zubaidah dikabarkan hamil, dan pada tanggal 17 November 1968 Kiai Fawaid dilahirkan. Dan setelah remaja, Kiai Fawaid justru tidak boleh mondok. Hasrat Kiai Fawaid untuk menghabiskan masa mudanya nyantri di beberapa pondok pun kandas. Diketahui, Kiai As'ad tidak merestuinya untuk keluar mencari ilmu. Dari sini sudah jelas, bahwa tidak mondok itu bukanlah pilihan Kiai Fawaid, melainkan pilihan Kiai As'ad, sang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau demikian, Kiai As'ad malah memberikan pengakuan dan legalitas, bahwa kelak di masa depan Kiai Fawaid akan lebih hebat darinya. Begitulah pernyataan Kiai As'ad yang disaksikan langsung oleh almarhum Kiai Zainullah Johar, salah seorang santri senior yang terkenal dekat dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Menjadi wali jadab setelah didoakan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan anugerah umur panjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sering menjadi misteri di kalangan masyarakat awam. Tapi bagi para kekasih Allah, sosok Nabi Khidir adalah wujud nyata, yang bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, para kekasih Allah banyak yang bisa bertemu Nabi Khidir alaihissalam, sekaligus berguru kepada beliau. Salah satu kisah tentang Nabi Khidir dan para kekasih Allah, telah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengisahkan, bahwa Syekh Bisir pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Beliau berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Nabi Khidir, berdoalah kepada Allah untuk diriku." Nabi Khidir pun berdoa.
Semoga Allah memudahkanmu, agar kamu selalu taat kepadanya." Kemudian Syekh Bisir berkata lagi, "Tambahkanlah doamu untukku, wahai Nabi Khidir." Nabi Khidir pun berdoa, "Semoga Allah menutupi taatmu kepadanya." Makna dari doa Nabi Khidir kedua adalah, agar orang lain tidak mengetahui ketaatan Syekh Bisir kepada Allah, dan hanya Allah sajalah yang tahu. Selain Syekh Bisir, ada salah satu dari beberapa ulama salaf yang sangat rindu, dan ingin sekali bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ia pun selalu berdoa kepada Allah, agar mempertemukannya dengan Nabi Khidir, walau dalam sekali waktu saja. Ia ingin Nabi Khidir mengajarkan kepadanya, tentang perkara-perkara yang sangat penting di dunia ini. Pada suatu ketika, Allah membukakan hijabnya, sehingga ia bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Karena tidak kuasa akan rasa rindu yang membara, ia pun segera mengungkapkan permintaan hatinya kepada Nabi Khidir. "Wahai Nabiullah Khidir, ajarkanlah aku sesuatu, yang mana ketika aku mengucapkannya, maka tertutuplah hati para makhluk. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu, akan kebaikan dan keluasan agamaku." Kemudian Nabi Khidir mengajarkan sebuah doa kepadanya yang artinya, "Ya Allah, selimutilah kepadaku tebalnya tutupmu. Selimutilah aku dengan kain hijabmu. Jadikanlah aku sebagai simpanan gaibmu, seorang yang tidak dikenal. Dan halangilah diriku dari hati para makhluk." Kemudian Nabi Khidir pun menghilang entah kemana, dan ia pun tidak lagi rindu pada Nabi Khidir setelah pertemuan itu. Namun, setiap harinya ia selalu mengucapkan doa, yang telah diajarkan Nabi Khidir kepadanya. Diceritakan, bahwa doanya akhirnya telah benar-benar terkabulkan. Pada waktu itu, ia mendapatkan sebuah ujian hidup. Ia pun menjadi seorang yang hina di mata orang lain. Para anak-anak kecil mengolok-olok dan mempermainkannya. Para orang kafir dimi menganggap rendah, bahkan sering menyuruhnya untuk melakukan sesuatu demi mereka. Namun begitu, semua itu baginya adalah suatu kenikmatan. Bersih dan kuatnya hati di dalam kehinaan, serta menyamarkan diri dari pandangan orang lain, adalah sebuah kenikmatan besar untuknya. Ini adalah keadaan para wali dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski mereka rendah di hadapan manusia, namun mereka mulia di hadapan Tuhannya. Sungguh tertipu bagi mereka, yang mengaku sebagai orang berilmu, akan tetapi mereka merasa senang karena dihormati. Mereka merasa nyaman karena terkenal, mereka merasa lega, karena diri mereka menjadi seorang yang ahli beribadah. Sesungguhnya kemuliaan itu jika mulia di hadapan Allah. Orang yang mulia di hadapan makhluk, belum tentu dia mulia di hadapan Allah. Kisah teladan ini tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Ghazali. Tepatnya pada juz 4, halaman 236 hingga 237. Syekhona Khalil bertemu Nabi Khidir. Kiai Khalil Bangkalan. Beliau sangat diyakini merupakan salah satu wali Allah yang pernah ada di muka bumi ini. Sebagai wali Allah, Kiai Khalil Bangkalan memiliki banyak kisah tentang keramat yang dimiliki semasa hidupnya. Bahkan hingga menjelang wafatnya, Kiai Khalil sudah mengetahuinya. Itu merupakan salah satu keramat wali yang dimiliki oleh Kiai Khalil Bangkalan semasa hidupnya. Ada satu kisah menarik tentang perjumpaan Kiai Khalil Bangkalan dengan gurunya para wali, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Dikisahkan, ada seorang santri bernama Daud. Pada suatu malam, tepat jam 12 malam, Kiai Khalil Bangkalan mengajak Daud pergi keluar dari rumah. Ketika sampai di suatu tempat, Daud pun kaget, karena Kiai Khalil bertemu dengan seorang yang berpenampilan sederhana. Orang itu memanggil Kiai Khalil Bangkalan, dan mengucap salam kepada beliau. Kiai Khalil Bangkalan langsung menjawab salamnya, kemudian keduanya saling berpelukan. Daud heran melihat pemandangan itu, karena keduanya terlihat sudah sangat kenal dan sangat akrab. Padahal, Daud tidak pernah melihat orang itu bertemu ke rumah Kiai Khalil.
Setelah berpelukan, Kiai Holil Bangkalan berbincang-bincang dengan orang misterius tersebut. Kiai Holil Bangkalan tampak asyik bercengkrama dengan orang yang baru dilihat oleh Daud. Sementara, ia hanya bisa diam dan mendengarkan saja. Saking lamanya Kiai Holil Bangkalan ngobrol, Daud sampai merasa kesal, jengkel, dan menggerutu dalam hati. Orang ini tidak punya sopan santun. Kalau ada keperluan kepada Kiai Holil, kenapa tidak langsung sowan saja ke rumah beliau? Kenapa harus bertemu di luar seperti gini, lebih-lebih, ini sudah tengah malam. Gerutu Daud dalam hati. Kiai Holil Bangkalan masih saja asyik ngobrol, seakan-akan lupa waktu kalau sudah sangat larut malam. Sementara, Daud merasa tambah kesal. Karena selain sudah sangat ngantuk, dia juga diserang nyamuk, sampai-sampai kulitnya bentol-bentol karena digigit nyamuk. Daud semakin jengkel dan marah dalam hatinya. Setelah sekian lama asyik ngobrol, lalu orang misterius itu pamit kepada Kiai Holil Bangkalan, dan mengakhiri obrolannya. Kiai Holil Bangkalan lantas berpelukan lagi. Setelah itu, dia pergi dan dalam sekejap, dan orang itu sudah menghilang begitu saja. Setelah orang misterius itu tak tampak oleh penglihatan mata, Kiai Holil Bangkalan bertanya kepada santrinya tersebut. Ada apa? Apakah kamu tahu, siapakah orang itu tadi? Tanya Kiai Holil. Saya tidak tahu, Kiai. Jawab santri Daud dengan penuh takzim. Beliau adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Tidak mudah bertemu dengan beliau. Siapapun kalau ingin bertemu dengan beliau, harus banyak berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, ungkap Kiai Holil Bangkalan ketika menjelaskan dengan tegas. Mendengar apa yang didauhkan Kiai Holil Bangkalan itu, tubuh Daud mendadak menjadi lemas. Daud merasa tak habis pikir, orang yang tadi dilihatnya bersama Kiai Holil Bangkalan, ternyata beliau adalah seorang Nabiullah Khidir alaihi salam, gurunya para aulia. Kenapa Kiai tidak memberitahu dari tadi, kalau beliau itu Nabiullah Khidir alaihi salam? Kata Daud yang balik bertanya sambil sedikit protes. Makanya, kalau kamu mau mendampingi kiainya itu harus ikhlas dan sabar. Jawab Kiai Holil Bangkalan, seolah tahu atas apa yang ada dalam hati Daud. Setelah mendengar penuturan sang kiai, santri Daud akhirnya menyesal. Bahkan sangat menyesal, karena telah berburuk sangka, menggerutu, dan telah menganggap Nabi Khidir tidak punya sopan santun. Itulah salah satu keramat Kiai Holil Bangkalan, yang begitu akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Mereka hanya berpindah tempat dari dunia ini, beliau kapan saja bisa bertemu, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW, dan para nabi yang lain. Nabi Khidir mendatangi cicit Nabi. Suatu hari, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali bin Abu Tholib sedang di majelisnya. Tiba-tiba datanglah orang yang tidak punya sopan santun, dan masuk ke depan, sambil melirik ke arah Imam Ali Zainal Abidin. Orang asing tersebut langsung berbicara. Tahukah kalian, bagaimana cara yang benar mengerjakan sholat? Orang di majelis marah, ketika melihat tamu tak diundang ini dan berdiri, untuk memberikan pelajaran. Namun Imam Ali Zainal Abidin melarang, dan menenangkan mereka. Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Duduk dan tenangkan diri kalian." Kemudian Imam Ali Zainal Abidin menengok ke arah orang tersebut, dan berkata, "Aku tahu bagaimana mengerjakan sholat yang engkau maksudkan itu." Orang itu berkata, "Ada berapa perkara yang diwajibkan atasmu?" Imam Ali Zainal Abidin menjawab, 7 perkara. Yaitu kesucian, menutup aurat, tempat sujud yang suci, mengetahui waktu, mengetahui jumlahnya, pakaian harus suci, dan menghadap kiblat. Orang itu bertanya lagi, "Dengan niat apakah keluar rumah?" Imam Ali Zainal Abidin, "Dengan niat berziarah."
Orang itu berkata, "Dengan niat apakah ketika Anda masuk ke masjid?" Imam Ali Zainal Abidin, "Dengan niat ibadah." Orang asing itu berkata lagi, "Dengan niat apakah Anda kerjakan sholat?" Imam Ali Zainal Abidin, "Dengan niat beribadah, dan khidmat khusyuk menghadap Allah." Orang itu bertanya lagi, "Dengan niat apa Anda ketika niat berkhidmat itu?" Imam Ali Zainal Abidin, "Dengan niat sebagai abdi, atau hamba yang menghamba, bertauhid mengakui ketuhanannya, mengesahkannya, serta menyucikan Allah sebagai satu-satunya zat yang layak untuk disembah." Orang itu bertanya lagi, "Dengan cara apakah Anda menghadap kiblat?" Imam Ali Zainal Abidin, "Dengan 3 wajib, dan 3 sunnah. Menghadap kiblat, niat dan takbiratul ihram. Ketiga pekerjaan ini hukumnya wajib, dan mengangkat tangan hukumnya sunnah. Jumlah takbir ini seluruhnya 90, dan 5 daripadanya bersifat wajib, sedangkan sisanya sunnah." Orang itu bertanya lagi, "Apa argumen sholatmu?" Imam Ali Zainal Abidin, "Saat kita berdiri, mata melihat tempat sujud, sedang selanjutnya sesuai yang tadi telah aku jelaskan tadi." Orang itu bertanya, "Apa tahrim atau penghormatan sholat itu?" Imam Ali Zainal Abidin menjawab, "Penghormatan itu adalah takbir." Orang itu bertanya lagi, "Apa tahlil sholat itu?" Imam Ali Zainal Abidin menjawab, "Tahlil sholat adalah salam." Orang itu bertanya lagi, "Apa dasar penyebab diterimanya sholat itu?" Imam Ali Zainal Abidin, "Mengetahui hak-hak wilayah kami, yaitu mencintai kami, dan menolak musuh-musuh kami." Orang itu bertanya, "Sungguh luar biasa. Tak satu pun ada alasanku yang menyalahkan, atas apa yang telah Anda berikan padaku." Lalu ia pergi keluar, sambil berkata, "Sungguh, Allah Maha mengetahui, di mana, serta kepada siapa Dia harus menempatkan wujud amanat risalahnya." Setelah itu, orang-orang di majelis bertanya, "Siapa orang luar biasa itu, wahai Imam Ali?" Imam Ali Zainal Abidin lalu berkata, "Orang tadi adalah Nabi Khidir." Kisah ini dikutip dari kitab Sir As-Solah Qasim, Zat min al-Bihar. Nabi Khidir bertemu Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul. Beliau merupakan ulama besar dengan nama lengkap Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat menghormati tamu, meskipun siapa saja tamunya. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap memuliakan tamu sering dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh salah seorang pemuda, yang juga merupakan cucu ulama yang berpengaruh di daerah Berabai Kalsel, yaitu Kiai Haji Hasan Ahmad. Suatu ketika dahulu kala, sedang berkumpullah para tamu, ulama, kiai, dan habaib, di kediaman Abah Guru Sekumpul Kalimantan Selatan. Pada saat itu, juga hadir sejumlah murid atau santri dari Abah Guru Sekumpul, yang asyik berbincang-bincang di ruang tamu. Pada saat asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara memanggil salam dari pintu yang terbuka. Abah Guru Sekumpul dan para tamu yang berkumpul di situ pun menjawab salam tersebut. Dan tampaklah orang tua yang sekilas mirip seorang pengemis, yang datang hanya untuk meminta minum. Kemudian, Abah Guru Sekumpul menyuruh seorang pemuda, untuk menyerahkan segelas air kepada orang tua tersebut. Begitu selesai meneguk air, orang tua mengucap Alhamdulillah, dan menyerahkan kembali gelas yang masih banyak sisa airnya. Orang tua tadi mengucap terima kasih, dan kemudian mohon pamit undur diri.
Orang tua tadi kembali ke tempat semula, sambil meletakkan gelas tadi di depan pemuda itu. Abah guru sekumpul lantas menyuruh pemuda itu untuk meminum air tadi, dan pemuda itu pun meminumnya, tetapi hanya setegukan saja. Sehingga, ia masih banyak meninggalkan sisa dari segelas air tersebut. Abah guru sekumpul berkata, "Barang siapa yang mau meminum bekas orang tua tadi, dipersilahkan," kata Abah guru sekumpul kepada para tamu. Namun, tampaknya semua hadirin atau tamu yang ada, tampaknya mereka tidak beranjak. Mereka tidak ada yang mau, mungkin karena air tadi bekas dari seorang tua, yang tampaknya mirip seorang pengemis. Beberapa saat kemudian, Abah guru sekumpul menyuruh lagi kepada pemuda itu, untuk menghabiskannya semua. Karena hormat, ia pun menghabiskan air itu, hingga habis tidak bersisa. Setelah sedikit menghela nafas, Abah guru sekumpul berkata kepada semua tamu yang hadir pada saat itu, "Adakah yang tahu, siapakah kakek yang mirip pengemis itu tadi?" Para tamu pun menjawab, bahwa mereka tidak mengetahuinya. Lalu Abah guru sekumpul berkata, bahwa kakek mirip pengemis yang datang meminta minum tadi, beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Setelah mendengar ucapan Abah guru sekumpul, para tamu yang hadir langsung berebut, untuk mengambil gelas bekas minuman yang dipakai Nabi Khidir tadi. Mereka bahkan ada yang mengisinya kembali dengan air, untuk dapat diminum bersama-sama secara bergantian, sehingga mereka dapat mengambil berkahnya. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir menemui Rasulullah. Al-Kisah, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk di dalam Masjid Madinah. Ketika itu, tampak dua orang berpenampilan bersih dan rupa yang tampan, datang menghampiri mereka, dan kemudian memberi salam. "Dari mana kalian berasal?" tanya sang Nabi. "Kami berasal dari masa yang sudah lama berlalu," jawab mereka berdua. "Sudah lama kami menyembah Allah, dan kami telah mendengar untaian kata-kata yang lebih indah, dari segala kata-kata yang pernah ada. Dari seluruh kitab Allah yang ada, untaian kata-kata ini disebutkan sebagai yang terindah, dan untaian kata-kata ini hanya akan muncul di akhir zaman. Di dalam kitab yang paling akhir muncul, yakni Al-Quranul Karim. Jadi, kami kemudian beribadah selama 1000 tahun, hingga Allah bertanya kepada kami berdua, atas karunia apa yang bisa diberikannya kepada kami. Dan kami pun memohon, agar bisa mendengar untaian kata-kata indah itu, yakni surah Al-Fatihah. Allah tidak menjawab mereka. Lalu mereka berdua kembali berdoa selama 1000 tahun, dan barulah Allah menjawab mereka. Allah Ta'ala berkata, "Surah ini hanya kuperuntukkan bagi kekasihku tercinta, yakni Muhammad SAW, dan umatnya." Kedua lelaki itu berdoa selama 1000 tahun lagi, hingga Allah kembali bertanya kepada mereka, karunia apa yang bisa Dia berikan kepada mereka. Mereka berdua lalu menjawab, "Karena kami tak bisa dikaruniai Al-Fatihah, kami berdua memohon agar diizinkan diberi usia panjang, supaya bisa menjadi bagian dari umat Muhammad SAW. Kami ingin menyalami beliau, mendengar pembacaan surah Al-Fatihah, walau hanya sekali saja. Sehingga, kami kemudian wafat dalam keadaan puas dan ridho." Diketahui, ternyata kedua lelaki ini adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi salam. Mereka kemudian bersyahadah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengannya mereka merasa puas. Mereka tidak lagi menjadi seorang nabi, tapi hanyalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Mereka memohon, agar Nabi Muhammad berkenan membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Beliau kemudian membacakan surah Al-Fatihah untuk mereka berdua, dan kemudian mereka berdua membacanya bersama beliau. Lalu mereka semua bersama-sama mengucapkan amin, yang artinya, "Wahai Allah, mohon terimalah doa kami." Mereka berdua kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah balasannya membaca surat Al-Fatihah?" "Jika saja Allah mengaruniaiku kehidupan hingga akhir masa, maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semua manfaatnya,
atas semua kebaikan yang akan kita terima karena membaca surah Al-Fatihah. Jawab Nabi Muhammad SAW. Jadi, aku akan mengatakan kepadamu, manfaat dari mengucapkan amin. Alif tertulis pada arasy Allah. Mim ada pada kaki dari kursinya, ya ada pada Lauhul Mahfudz. Dan nun ada pada pena, atau kalam. Mohon ceritakan lebih banyak lagi. Kata kedua lelaki itu. Alif tertulis di kening Israfil. Mim tertulis di kening Mikail, ya tertulis di kening Jibril. Dan nun tertulis di kening Israel. Siapa saja yang mengucapkan amin, maka ia akan mendapat manfaat dari keempat malaikat ini. Mohon ceritakan lebih banyak lagi, kata mereka berdua yang masih penasaran. Alif tertulis di dalam Taurat. Mim tertulis di dalam Zabur. Ya tertulis di dalam Injil. Dan nun tertulis di dalam Quran. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah pembacaan Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci itu. Kalian mau yang lebih lagi? Tanya Nabi Muhammad SAW. Iya, tentu saja. Jawab mereka. Alif tertulis di kening Sayyidina Abu Bakar. Mim tertulis di kening Sayyidina Umar. Ya tertulis di kening Sayyidina Utsman. Dan nun tertulis di kening Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa saja yang mengucapkan amin, maka ia akan mendapat manfaat dari keempat sahabat Nabi ini. Kedua lelaki ini pun berdoa memohon kepada Allah, agar segera mencabut nyawa mereka, sebagaimana janji mereka ketika keinginan mereka telah terpenuhi. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW menghentikan maksud dari doa mereka berdua. Nabi Muhammad kemudian berkata, Allah telah mengaruniai kalian usia yang panjang, dan kekuatan yang khusus. Umatku lemah, dan mereka masih membutuhkan kalian. Kemudian Allah mengaruniai mereka usia yang panjang, untuk berkhidmat kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya, Nabi Ilyas mendapat tugas di wilayah daratan, dan Nabi Khidir bertugas di wilayah lautan. Naskah kisah ini ditulis oleh Hajjah Anna Aminah Adil Al-Haqqani, yang tak lain adalah istri dari Maulana Syekh Naziem Adil Al-Haqqani. Nabi Khidir menemui Adipati Majapahit. Berkenaan dengan makam tua yang baru saja diketemukan oleh Muhammad Dofar, yang berada di dekat makam Syekh Baba Mamad Sanfooi di daerah Trikora 4, Bintan. Berikut inilah penjelasan dari Muhammad Dofar, seorang pekerja di makam Syekh Baba Mamad Sanfooi. Dahulu, wilayah ini dipimpin oleh seorang jenderal Cina. Setelah daerah ini ditaklukkan oleh Mahapatih Gajah Mada, sang jenderal tetap diberi izin untuk memerintah daerah yang penuh aman dan damai ini. Saat itu, tempat ini merupakan sebuah pasar besar yang banyak pertokoan, hiruk-pikuk perdagangan yang tiada henti, layaknya sebuah pelabuhan internasional. Dan semua orang mengenal tentang adanya seorang ulama besar yang bernama Syekh Baba Mamad Sanfooi. Syekh Baba Mamad Sanfooi terkenal sebagai tokoh lintas agama, serta seorang tokoh pemersatu masyarakat. Semua orang hormat pada beliau. Semua orang suka pada beliau. Semua orang membutuhkan beliau, termasuk sang pemimpin wilayah ini, dialah sang jenderal Cina tersebut. Walaupun saat itu, sang jenderal ini masih menganut agama Buddha. Sang jenderal Cina ini mendapatkan kepercayaan dari Sang Mahapatih Gajah Mada Majapahit untuk tetap menjadi adipati Uban daerah ini. Perlu diketahui, Uban berasal dari Abuan, yang berarti tokoh yang dikultuskan. Dan sang jenderal Cina ini sangat salut pada kebijakan Majapahit, dan beliau pun mempertahankan tempat ini atas kebijaksanaan kerajaan Majapahit. Dan dengan dipilihnya beliau menjadi pemimpin daerah ini, terciptalah suasana aman dan damai. Sebab, beliau memerintah dengan sangat adil dan bijaksana. Walaupun beliau saat itu masih menganut agama Buddha, namun rasa hormat dan takzimnya kepada Syekh Baba Mamad Sanfooi sungguh luar biasa.
Wibawa Syekh Baba ini memang luar biasa. Jangankan manusia biasa, makhluk gaib pun dari bangsa jin turut merasakannya. Mereka tak mampu menembus diri pribadi Syekh Baba Mamad Sanfooi dari radius beberapa ratus meter. Perasaan hormat dan takzim yang dirasakan oleh sang jenderal adipati daerah ini kepada Syekh Baba, membuat beliau seringkali larut dalam tangis, sampai berhari-hari. Dalam hati beliau berkata, "Sebenarnya aku ini seorang jenderal perang penguasa daerah ini. Tapi mengapa aku bisa merasa sangat takut pada Syekh Baba Mamad Sanfooi? Mendengar namanya saja aku merasa gemetar, apalagi jika aku berhadapan dengan beliau. Aku merasa, seakan-akan badanku lemas tak bertulang. Dan anehnya, semua orang dari agama apapun senang, dan tunduk pada beliau, termasuk aku." Sang jenderal ini kemudian teringat pada pesan dari Mahapatih Gajah Mada. "Kamu memimpin di sini, jangan memandang rendah agama lain. Junjunglah siapa-siapa yang telah ditokohkan oleh lingkungannya menurut agamanya. Pimpinlah rakyat, agar masyarakatnya selalu sejalan, dan seirama." Dikisahkan, di suatu malam yang hening, saat itu sang jenderal malah pecah tangis yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja, muncullah seorang tamu yang tidak diundang, yang mendadak hadir di hadapan sang jenderal. Sang tamu ini lalu bertanya, "Wahai jenderal, mengapa kamu menangis terus berhari-hari? Sebenarnya ada apa?" Dengan masih terlarut dalam tangisannya, sang jenderal menjawab pertanyaan tamunya itu. "Aku ini harus bagaimana dengan Syekh Baba Mamad Sanfooi? Bantulah aku, wahai tamuku. Kedatanganmu ini sungguh pada saat yang tepat, walaupun kamu datang pada tengah malam seperti ini." Si tamu misterius ini kemudian menjawab, "Ikutilah apa yang aku ucapkan, dan besok kamu ceritakan kedatanganku ini kepada Syekh Baba Mamad Sanfooi." Sang tamu tersebut kemudian menuntun sang jenderal mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan langsung menghilang dari pandangan sang jenderal. Akibat peristiwa tersebut, sang jenderal sangat terperanjat, dan kaget setengah mati. "Sedang mimpikah saya ini? Siapa tamu yang berjubah hitam barusan ini? Kemana orangnya? Bisa-bisanya dia menghilang begitu saja." Dengan rasa penasaran yang menggunung, sang jenderal mencari ke sana kemari, sosok yang barusan menjadi tamunya tersebut. Beliau mengelilingi rumahnya yang besar dan megah. Maklum, beliau adalah seorang penguasa daerah ini. Setiap lorong dan setiap tempat beliau cermati, untuk menemukan keberadaan si tamu misterius yang memakai jubah hitam itu. Hingga sampai pagi beliau terus mencari keberadaannya, namun sosok tersebut tak kunjung dapat diketemukannya. Bahkan setiap jumpa dengan pembantu, maupun pengawal penjaga rumah beliau tanyai, namun mereka semua menggeleng. Dan akhirnya, di pagi hari itu beliau memutuskan untuk mendatangi kediaman Syekh Baba Mamad Sanfooi. Anehnya, sang Syekh Baba nampaknya sudah bersiap sedia menyambut sang jenderal, seakan beliau mengetahui sebelumnya, bakal kedatangan sang jenderal ini ke kediamannya. Setelah dipersilahkan masuk ke dalam rumah, sang jenderal lalu dipersilahkan duduk. Seakan-akan tak sabar, sang jenderal ini langsung mengutarakan maksud kedatangannya, ketika pagi itu bertamu ke rumah Syekh Baba. "Baba, engkau adalah tetua kami semua di sini. Menurut Baba, sesuai dengan wasiat Mahapatih Gajah Mada tempo hari, dan aku sudah berupaya melaksanakan sebaik-baiknya pesannya tersebut. Adakah kekeliruanku dalam memimpin masyarakat di sini? Dan saya ke sini karena ingin mencari dan menanyakan perihal tamu saya tadi malam. Dan adakah dia di sini, wahai Baba?" Syekh Baba Mamad Sanfooi lalu menjawab dengan lembut, "Sejak tadi malam, sampai sekarang saya belum ada tamu, wahai jenderal." Kemudian Syekh Baba balas bertanya, "Mengapa jenderal sangat penasaran dengan tamunya sendiri? Memangnya ada apa, wahai jenderal?" Akhirnya sang jenderal terpaksa harus berterus terang. "Wahai Baba, sebenarnya sudah berhari-hari ini saya sangat ingin berjumpa dengan Baba. Dan saya malu menceritakan ini. Dan izinkan saya akan bercerita banyak.
Tapi intinya adalah, tamu saya tadi malam menuntun saya membaca 2 kalimat. Dan juga tamu tersebut berpesan, agar saya melapor hal ini kepada Baba. Tetap dengan sikap yang kalem dan penuh perhatian, Syekh Baba menerangkan. Wahai Jenderal, itu namanya adalah 2 kalimat syahadat. Dan Anda sekarang memeluk agama Islam, karena tamu Anda malam tadi yang menuntun Anda untuk membacanya. Sang Jenderal langsung pingsan lama, sampai 3 hari 3 malam. Melihat kondisi sang Jenderal yang jatuh pingsan, Syekh Baba Mamat Sanfooi menyuruh muridnya, untuk memberi kabar ini kepada anggota keluarga sang Jenderal. Kemudian oleh pihak keluarga, sang Jenderal yang sedang pingsan ini segera diboyong ke rumah, untuk diistirahatkan di pembaringannya. Setelah semua anggota keluarga sang Jenderal sudah berkumpul, Syekh Baba yang ikut mengantar ke kediaman sang Jenderal, kemudian berusaha menjelaskan untuk menenangkan perasaan mereka. Janganlah kalian khawatirkan keadaan beliau. Tidak akan terjadi apa-apa pada diri sang Jenderal ini. Insya Allah, beliau tetap sehat walafiat. Beliau ini cuma kecapean saja. Hibur sang Syekh Baba, yang pura-pura tidak tahu, kalau sang Jenderal baru saja ditemui oleh sosok Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Baba Mamat Sanfooi melanjutkan. Sang Jenderal tadi menemui saya di rumah. Terus saya tanya, ada perlu apa? Lalu Jenderal menjelaskan, bahwa beliau dari malam tadi sedang mencari-cari seorang tamu, yang pada tengah malam tadi mendatangi beliau. Menurut sang Jenderal, tamunya itu tiba-tiba menghilang. Jadi, beliau sibuk mencari ke sana kemari, hingga kemudian mampir ke rumah saya. Beliau lalu menanyakan, apakah saya melihat tamu yang sedang beliau cari itu. Mungkin beliau mengira, tamu yang sedang dicarinya ada di rumah saya. Dan saya jawab, bahwa sejak tadi malam saya tidak ada tamu. Dan setelah itu, tiba-tiba beliau malah pingsan. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Syekh Baba Mamat Sanfooi, seluruh anggota keluarga sang Jenderal akhirnya bisa memaklumi, dan hati mereka pun menjadi tenang. Memang, sang Jenderal ini orangnya sangat baik, halus budi pekertinya, menyayangi, serta adil dalam mengurus keadaan rumah tangga beliau yang besar ini. Maka tak heran, jika seluruh anggota keluarga besar beliau juga sangat sayang, dan mengkhawatirkan kondisi sang Jenderal, karena tiba-tiba ia jatuh pingsan. Tambah lagi, pingsannya sangat lama sekali, dan tidak bangun-bangun. Padahal, dari kemarin nampak sehat-sehat saja, dan tak ada keluhan apapun. Begitulah. Selang 3 hari kemudian, sang Jenderal terbangun dari pingsannya. Dan ternyata benar, bahwa kondisi beliau sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kondisinya wajar seperti sedia kala. Walaupun sudah pingsan selama 3 hari 3 malam, namun justru beliau nampak lebih segar bugar saat terbangun. Dan ketika mendapati bahwa dirinya rupanya berada di tempat pembaringannya, di rumah beliau sendiri, kemudian sang Jenderal bertanya, "Kenapa saya tiba-tiba berada di sini? Tadi kan saya sedang berbincang menghadap Syekh Baba di rumah beliau. Kenapa sekarang saya mendadak berada di kamar saya sendiri?" Setelah tersadar, barulah kemudian diceritakanlah kejadian yang menimpa sang Jenderal, yang mana ia pingsan selama 3 hari 3 malam ini. Setelah mendengar penjelasan ini, sang Jenderal langsung berangkat ke rumah Syekh Baba Mamat Sanfooi. Dan begitu sesampainya sang Jenderal di kediaman Syekh Baba, ia ternyata sudah ditunggu kedatangannya oleh sang tuan rumah. Syekh Baba Mamat Sanfooi sendirilah yang menyambut kedatangan beliau. Maka sang Jenderal kemudian menceritakan, bahwasanya sang Jenderal selama tidurnya yang 3 hari 3 malam ini, beliau ditemui kembali oleh sang tamu tak diundang, yang waktu malam itu menggunakan jubah hitamnya. Yang mana, sang tamu tersebut menuntun bacaan Al-Quran 30 juz, berikut terjemahannya, berikut juga asbabun nusulnya sekalian. Sembilan Kiai NU bertemu Nabi Khidir. Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kini. Nabi Khidir adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau adalah seorang nabi, akan tetapi tidak membawa ajaran baru setelah baginda Nabi Muhammad. Justru, Nabi Khidir alaihissalam menganut dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad. Di kalangan kaum sufi, Nabi Khidir disebut dan terkenal sebagai guru dari para wali, dan gurunya ilmu laduni. Sebab Nabi Khidir mendapatkan ilmu dan pelajaran langsung dari Allah, tanpa harus belajar dan berguru kepada orang lain. Kisahnya yang paling dikenal adalah, ketika ia banyak memberikan pelajaran hikmah pada Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi sekaligus Rasul Allah. Tentang keilmuan Nabi Khidir, juga diabadikan dalam Al-Quran, sebagaimana ayat berikut. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surat Al-Ahfi, ayat 65. Hingga kini, Nabi Khidir masih dipercaya sering menemui para waliullah, untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada mereka. Bahkan menurut riwayat, Nabi Khidir sering menemui para ulama di Indonesia. Tidak jarang, banyak juga para kiai NU yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Biasanya dalam perjumpaannya, Nabi Khidir seringkali menyamar dengan pakaian yang tak terduga. Berikut ini adalah 9 kiai NU yang pernah didatangi oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Kiai Haji Maimun Zubair. Salah satu kiai NU yang pernah didatangi Nabi Khidir adalah Kiai Haji Maimun Zubair, atau juga dikenal dengan Kiai Mun. Peristiwa tersebut terjadi saat Kiai Haji Maimun Zubair masih menjadi santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saat itu Kiai Mun didatangi oleh Nabi Khidir. Ketika menimba ilmu di sana, Nabi Khidir menemui Kiai Haji Maimun Zubair sekitar pukul 11 siang. Awalnya, Kiai Mun mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Ternyata suara itu berasal dari kuburan di dekat Pondok Pesantren Lirboyo. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi memang nyata. Kemudian Kiai Mun mendekati sumber suara tersebut, hingga sampai di sebuah pekuburan. Ternyata di kuburan itulah, ada seorang yang berpakaian layaknya petani. Ternyata sosok yang menyamar menjadi petani itu, adalah Nabi Khidir. Dalam pertemuan itu, Nabi Khidir berpesan kepada Kiai Haji Maimun Zubair sebagaimana berikut. Kamu cinta sama saya. Dan saya juga cinta sama kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya. Ucap Nabi Khidir. Ungkapan Nabi Khidir tersebut merupakan doa untuk Kiai Haji Maimun Zubair. Setelah itu, Nabi Khidir menghilang begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Selanjutnya, Kiai NU yang pernah ditemui Nabi Khidir adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Suatu ketika, Kiai Khalil Bangkalan sedang menjamu tamu-tamunya di ruangan depan. Para tamu kemudian diberi suguhan secangkir kopi. Saat asyik berbincang dengan para tamunya, tiba-tiba ada seorang bertampang gembel datang. Orang dengan pakaian compang-camping tersebut juga terlihat membawa seekor anjing. Tanpa sepatah kata, orang berpakaian lusuh itu masuk ke ruangan Kiai Khalil. Para tamu pun menjadi heran. Bahkan, tamu tak diundang itu semerta-merta minum kopi milik Kiai Khalil Bangkalan. Melihat perilaku orang tersebut, Kiai Khalil Bangkalan sama sekali tidak marah. Bahkan, Kiai Khalil merubah duduknya dengan bersimpuh, dan meletakkan tangannya di atas paha. Muka Kiai Khalil pun terlihat menunduk, seperti seorang santri yang menghadap kiainya. Suasana di ruang tamu kemudian menjadi hening, dan orang tadi juga tidak berbicara apa-apa. Bahkan, orang misterius itu pergi begitu saja, usai menyeruput kopi milik Kiai Khalil Bangkalan. Setelah orang yang berpakaian lusuh tadi pergi, Kiai Khalil buka suara di depan para tamunya. Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi? Kata Syekhona Khalil. Tak seorang tamu pun yang mau meminumnya. Karena, kopi itu bekas pengemis lusuh, yang ingusnya saja menempel di bawah hidung.
"Baiklah, biar saya saja yang menghabiskan," kata Kiai Holil Bangkalan sambil menghabiskan sisa kopi. Para tamu tambah heran dibuatnya. Kemudian Kiai Holil berkata, "Tahukah kalian siapa tamu tadi? Beliau adalah Nabi Khidir. Beliau baru mengunjungi seorang wali sahabatnya yang berada di Yaman dan Sudan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabatnya para waliullah di tanah Jawa." Setelah mendengar penjelasan Kiai Holil, para tamu berebut kopi yang masih tersisa. Mereka berharap keberkahan dari kesolehan Nabiullah Khidir alaihi salam. Kiai Haji Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sepanjang masa sebagai sosok waliullah yang penuh karomah. Beliau pernah nyantri di pesantren Termas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Kiai Hamid sangat masyhur akan karomah kewalian yang dibicarakan sampai sekarang ini. Salah satu karomah Kiai Hamid adalah mudah bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu hari, Kiai Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulungagung bahwa besok pagi sampai duhur akan hadir Nabiullah Khidir. Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para kiai. Maka dari itu, sejak pagi habis subuh, para jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Khidir. Semua datang ingin menyambut kedatangannya Nabi Khidir. Di tengah ramainya jamaah itu, datanglah seorang anak muda dengan pakaian nyentrik, gaya anak muda zaman sekarang. Semua jamaah tidak memedulikan anak muda ini. Bahkan, mereka mengira anak muda yang sedang iseng saja. Mau bertemu Nabi Khidir, tapi malah berpakaian tidak selayaknya. Itu mungkin yang terbersit dalam hati para jamaah. Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu mau mencium tangan Kiai Hamid, tapi kemudian ditolak oleh beliau. Sebaliknya, Kiai Hamid juga mau mencium tangannya, tapi ditolak juga sama pemuda itu. Kejadian ini tak mendapatkan perhatian dari para jamaah. Mereka kira, itulah akhlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti dengan pakaian kotor. Ia lalu membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Sampai duhur tiba, pemuda itu kemudian pergi entah kemana. Pemuda itu tadi Nabi Khidir. Demikian ucap Kiai Hamid kepada Kiai Yunus Tulungagung. Bergetarlah hati Kiai Yunus, karena ia baru saja menyaksikan langsung datangnya Nabi Khidir. Kiai Hamid memberi informasi tersebut hanya kepada Kiai Yunus saja. Sampailah datang waktu duhur. Dan kemudian semua sholat berjamaah bersama Kiai Hamid. "Kiai, ini kita sudah selesai sholat duhur. Tapi sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda kedatangan Nabi Khidir," tanya salah seorang jamaah. "Iya. Tadi kalian kan melihat, ada anak muda yang membersihkan selokan di sini, dialah Nabi Khidir," jawab Kiai Hamid Pasuruan. Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka sangat menyesal tidak bisa hormat atas datangnya Nabi Khidir. Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang berpakaian nyentrik itu adalah Nabi Khidir. Padahal, mereka sangat ingin bertemu, bersalaman, dan mencium tangan Nabi Khidir alaihi salam. Para jamaah akhirnya tersadar bahwa melihat para nabi dan kekasih Allah, janganlah dilihat dari fisiknya semata. Para nabi dan kekasih Allah itu harus dilihat dengan kejernihan hati. Kisah ini masyhur setelah disampaikan Kiai Yunus Tulungagung. Semoga kita semua mendapatkan luberan berkah Nabi Khidir dan Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari adalah seorang ulama terkemuka asal Indonesia. Diceritakan, beliau pernah menggendong Nabi Khidir yang berwujud kakek tua saat terjadi hujan. Hari demi hari, beliau lalui dengan penuh semangat. Dengan sangat gigih, Kiai Hashim menuntut ilmu dan berguru pada Kiai Holil Bangkalan. Tidak sekalipun, Kiai Hashim muda mengeluh ketika diminta untuk merawat hewan ternak milik Syekhona Holil Bangkalan.
Setelah semua pekerjaan selesai, kemudian dilanjut dengan rutinitas sholat Isya berjamaah di pesantren. Para santri yang telah selesai melaksanakan ibadah wajib, kemudian diberikan pendidikan keagamaan yang diisi langsung oleh Kiai Holil Bangkalan. Pengajian malam tersebut dilakukan setiap hari. Hingga pada suatu ketika, langit Bangkalan ditutupi awan gelap, hingga hujan mengguyur tanah pesantren Kademangan. Namun pada malam itu, Syekhona Holil Bangkalan hanya terdiam di hadapan para santrinya, tanpa memberikan kajian apapun. Para santrinya pun tidak ada yang berani menanyakan hal ganjil tersebut kepada sang guru. Dari kejauhan, terlihat ada kakek tua yang datang ke pesantren Kademangan. Orang itu hendak bertemu dengan Kiai Holil Bangkalan, meski pada saat itu sedang hujan deras. Kiai Holil pun langsung segera berdiri, lalu memerintahkan santrinya untuk menjemput kakek tua tersebut. "Adakah di antara kalian yang mau menggendong, dan membawa tamuku yang sedang kehujanan di sana?" tanya Kiai Holil Bangkalan kepada santri-santrinya. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Kiai Hasyim Asy'ari bersedia menawarkan diri, untuk menjemput tamu tersebut. "Biar saya saja Kiai," ucap Kiai Hasyim Asy'ari muda. Tanpa berlama-lama, Kiai Hasyim Asy'ari bergegas menjemput tamu itu dengan cara digendong. Setibanya di tempat, Kiai Holil Bangkalan menyambut kedatangan tamunya dengan begitu akrab, dan memintanya untuk masuk ke dalam ruangan khusus. Keduanya saling berbincang-bincang di dalam ruangan, tanpa diganggu oleh siapapun. Usai menemui tamunya, Kiai Holil Bangkalan kemudian datang menemui para santri, untuk kembali meminta bantuan. "Siapakah di antara kalian yang mau mengantarkan kembali orang tua ini?" tanya Kiai Holil Bangkalan pada santrinya. Untuk yang kedua kalinya, Kiai Hasyim muda kembali bersedia membantu mengantarkan sang tamu, dengan cara digendong seperti awal tadi. Setelah tamu tua dan Kiai Hasyim Asy'ari keluar dari kawasan pesantren, barulah Syekhona Holil mengatakan pada santri-santrinya. Beliau menjelaskan, bahwa kakek tua yang sedang digendong oleh Kiai Hasyim muda adalah sosok Nabiullah Khidir alaihi salam. Ucapan yang dilontarkan Kiai Holil Bangkalan, sontak membuat para santri di kawasan pesantren merasa terkejut. Mereka tidak menyangka, bahwa sosok tadi yang tengah digendong Kiai Hasyim adalah Nabi Khidir. Kalau saja mereka mengetahuinya dari awal, mungkin pada saat itu sudah berebut menggendongnya. Kiai Haji Haizul Ma'ali. Al-Maghfurlah Kiai Haji Haizul Ma'ali, atau yang lebih akrab disapa Kiai Ali adalah ulama besar yang berasal dari Rembang. Beliau putra dari Kiai Haji Abdul Aziz, sang pendiri pesantren Bustanul Ulum Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Haizul Ma'ali semasa hidupnya merupakan salah satu tokoh ulama NU di Rembang. Terdapat suatu kisah karomah beliau ketika bertemu dengan Nabiullah Khidir. Peristiwa tersebut terjadi ketika Kiai Ali sedang mengalami sakit, yang beliau derita semenjak bulan Muharram 1441 Hijriah. Kisah ini diceritakan oleh adik beliau, yakni Kiai Ma'mun Azizi. Selama Kiai Haji Haizul Ma'ali sakit, beliau sempat didatangi Nabi Khidir dengan menggunakan pakaian compang-camping. Selesai pertemuan itu, Kiai Ali berkata ke putra-putranya, bahwa orang tadi adalah Nabi Khidir. Sadar dengan perkataan sang ayah, akhirnya mereka mengejarnya, dan sudah tidak nampak lagi dari pandangan. Ucap Kiai Haji Ma'mun Azizi. Dalam kesempatan lain, Kiai Ali juga pernah cerita mimpi bertemu dengan Kiai Haji Maimun Zubair. "Setelah aku meninggal, lalu giliran kamu," ucap Kiai Mun dalam mimpi. Ternyata dawuh Kiai Mun tepat. Setahun kemudian, Kiai Haji Haizul Ma'ali meninggal dunia. Ucap Kiai Ma'mun Azizi. Gusmik. Pada suatu hari, ketika Gusmik sedang mancing di sungai, kail pancingan beliau tiba-tiba dimakan ikan yang sangat besar. Saking kuatnya tenaga ikan itu, Gusmik tercebur ke dalam sungai, lalu tenggelam. Pengasuhnya ketika itu menjadi panik, karena tak ada orang yang bisa menolong Gusmik.
Pada waktu itu hari masih pagi, sehingga masih belum ada orang yang hendak memancing. Pengasuhnya terus mencari Gusmik di pinggir sungai, dengan harapan Gusmik dapat kembali atau tersangkut. Akan tetapi, setelah hampir 2 jam, tubuh Gusmik belum juga terlihat. Hal itu membuat pengasuh Gusmik menjadi putus asa dan menyerah. Karena takut mendapat murka dari orang tua Gusmik, akhirnya pengasuh itu kembali ke pondok. Pengasuh itu segera membereskan semua bajunya ke dalam tas, dan pulang ke kampung halamannya tanpa pamit terlebih dahulu. Dalam cerita yang disampaikan Gusmik kepada pengikutnya, ternyata Gusmik saat itu sedang bertemu sang guru. Ikan tersebut adalah hewan peliharaan gurunya, yang memberitahu bahwa Gusmik sedang dipanggil sang guru. Akhirnya, ikan itu membawa Gusmik menghadap gurunya, yang ternyata adalah Nabiullah Khidir. Menurut Gusmik, pertemuan itu hanya berlangsung selama 5 menit. Akan tetapi, pada kenyataannya Gusmik naik ke daratan dan kembali ke pondok, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Berarti pada waktu itu, hampir seharian penuh Gusmik bertemu dengan Nabi Khidir. Beberapa bulan kemudian, setelah mengetahui bahwa Gusmik tidak terjadi apa-apa, akhirnya pengasuhnya itu baru berani kembali ke pondok. Kiai Munawir Krapyak. Kiai Munawir dalam menghafal Al-Quran memiliki metode tersendiri. Pada 3 tahun pertama, beliau menghatamkan Al-Quran selama 7 hari 7 malam. 3 tahun selanjutnya, beliau menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari 3 malam. Kemudian 3 tahun terakhir, beliau hanya butuh waktu sehari semalam untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan menurut muridnya, setelah melalui 3 tahapan itu, Kiai Munawir pernah hatam Al-Quran tanpa henti selama 40 hari, hingga bibirnya berdarah. Selain itu, ada kisah populer yang dituturkan oleh Kiai Haji Arwani Kudus. Beliau menceritakan, bahwa Kiai Munawir pernah didoakan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Saat itu, Kiai Munawir sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan itu, beliau berjumpa dengan orang tua yang tak ia kenal, lalu berjabat tangan. Ketika itu, Kiai Munawir meminta doa agar menjadi orang yang benar-benar hafidz Al-Quran. Lalu orang itu pun menjawab, "Insya Allah." Perlu diketahui, orang tua tersebut adalah sosok dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Sepulang belajar dari Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh, Kiai Munawir tetap menjaga amalan riyadhah. Dikisahkan, Kiai Haji Munawir selalu menunaikan sholat di awal waktu. Semua jenis amalan sholat sunnah, juga tidak pernah lepas beliau tinggalkan. Yang mana, semua sholat itu sebagai sarana untuk melantunkan hafalan beliau. Lisan beliau tak pernah berhenti dalam membaca ayat-ayat suci. Bahkan, ketika beliau bepergian, baik berjalan kaki maupun berkendara, beliau tetap istiqomah membaca wirid maupun hafalan Al-Quran. Secara rutin, Kiai Munawir menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, seperti halnya yang ia lakukan saat kecil. Hingga saat ini, Kiai Munawir diyakini sebagai mahaguru pesantren Al-Quran di Indonesia. Bahkan, ilmu Al-Quran di pesantren Jawa, semua kembali pada sanad Kiai Munawir Krapyak. Tentu, hal ini tercapai berkat riyadhah, keikhlasan, dan keistiqomahan Kiai dalam mengajarkan Al-Quran. Perjumpaan beliau dengan Nabi Khidir bukanlah hal yang kebetulan. Berkat istiqomah amalan beliaulah, hal tersebut bisa terjadi. Di kalangan pesantren, kisah-kisah seperti ini merupakan salah satu bentuk karomah, sebab kebersihan hati sang kiai. Kiai Khalil As'ad Samsul. Ada salah satu kisah unik mengenai perjumpaan Kiai Khalil As'ad dengan Nabi Khidir. Kisah ini terjadi ketika beliau masih menuntut ilmu kepada Syekh Ismail Al-Yamani di kota Mekah Al-Mukarramah. Kiai Haji Khalil As'ad Samsul merupakan pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Wali Songo, yang berlokasi di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Suatu saat, beliau mendapatkan perintah dari Syekh Ismail untuk melaksanakan ibadah umroh, sekaligus bertemu dengan orang yang tidak dikenalinya.
Sebelum berangkat, Syekh Ismail memberikan informasi tentang ciri-ciri orang tersebut. Akhirnya, Kiai Haji Holil pun berangkat melaksanakan perintah gurunya itu. Singkat cerita, setelah Kiai Haji Holil selesai melakukan tawaf mengitari Ka'bah, dan melaksanakan berbagai macam sholat sunnah, beliau kemudian beristirahat. Beliau pun memutuskan untuk duduk sejenak, sambil menghadap Ka'bah. Tiba-tiba, ada seseorang laki-laki yang duduk di samping beliau. Orang tersebut duduk dengan posisi kaki berselonjor ke arah Ka'bah. Sungguh tidak sopan sekali orang ini berselonjor di rumah Allah, celetuk Kiai Holil di dalam hatinya. Seketika itu juga, orang yang berada di sampingnya tersebut berkata kepada Kiai Holil. Orang itu berucap semua yang diketahuinya tentang Kiai Holil. Ia mengetahui semua tentang Kiai Holil, tentang tujuannya, dan alasan mengapa Kiai Holil berada di sini. Termasuk celetukan dalam hati yang baru saja Kiai Holil katakan tersebut. Sontak Kiai Holil pun kaget, karena tidak menyangka apa yang dikatakan orang tersebut kepadanya. Kemudian Kiai Haji Holil pun langsung bersalaman kepada beliau. Dan dari sinilah kemudian beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabiullah Khidir. Kiai Haji Husein Ilyas. Kisah berikut ini adalah kisah Kiai Haji Husein Ilyas saat bertemu dengan Nabi Khidir. Kiai Haji Ismail meminta Kiai Haji Husein untuk datang ke masjid di Semelo, dengan berjalan kaki. Sebelum berangkat, Kiai Haji Ismail berpesan bahwa kamar masjid sebelah utara sendiri, dekat kamar mandi, dahulu merupakan kamar beliau. Ketika tiba di sana, Kiai Haji Husein istirahat di depan kamar, karena beliau tidak berani tidur di dalam kamar milik gurunya itu. Setelah itu, Kiai Haji Husein dikagetkan karena kakinya dipukul seseorang dengan menggunakan daun singkong. Pada saat itu, orang tersebut membawa pohon singkong utuh, lengkap dengan daunnya. Orang tersebut adalah sosok Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Kiai Husein bangun dan diberi wejangan oleh Nabi Khidir. Ketika itu, Nabi Khidir menggambarkan pohon singkong sebagai contoh ketika Kiai Husein mengaji. Kalau mengaji jangan dipilih yang disukai saja, kalau bisa ya keseluruhannya. Sama halnya dengan pohon singkong, jangan diambil singkongnya saja, kemudian melupakan batang dan daunnya. Ucap Nabi Khidir sembari menunjukkan pohon singkong. Setelah itu, Kiai Haji Husein diajak ke belakang masjid oleh Nabi Khidir, untuk diperlihatkan gudang keilmuan ilmu Kiai Haji Zaid. Pada saat itu Kiai Husein seperti diajak naik ke sebuah bangunan tinggi. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir mengajak turun Kiai Husein, karena ilmu Kiai Haji Zaid masih sangat tinggi. Ketika turun, Kiai Haji Husein diberitahu kalau dirinya mendapat titipan sebuah bulpoin berbahan emas asli. Nabi Khidir berpesan, bahwa bulpoin tersebut warisan dari Kiai Haji Zaid. Setelah pulpen emas itu dicek oleh Kiai Husein, ternyata tidak ada tinta di dalamnya. Namun bulpoin itu tetap bisa dipakai untuk menulis. Setelah ditanyakan kepada Nabi Khidir, ternyata bulpoin tersebut berasal dari Lauhul Mahfudz. Setelah itu, Kiai Husein diminta Nabi Khidir untuk menyampaikan bulpoin emas itu pada Kiai Haji Ismail. Mengetahui mendapat pulpen emas, Kiai Haji Ismail menangis, dan meminta untuk tidak menceritakan hal itu pada siapapun, sebelum beliau meninggal dunia. Sejak saat itulah, Kiai Husein Ilyas ketika mengaji selalu tertidur. Namun anehnya, ilmu yang diajarkan guru-gurunya tetap beliau dapatkan. Bisa dibilang, sejak peristiwa tersebut, Kiai Husein mendapatkan ilmu laduni dari Nabi Khidir alaihi salam. Demikianlah kisah Nabi Khidir saat menemui sejumlah tokoh Kiai NU, atau Waliullah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tadi. Aristoteles berguru kepada Nabi Khidir. Abdul Karim Al-Jili menulis, Aristoteles, murid Plato, ia mengabdi dan belajar banyak sekali ilmu pengetahuan pada Nabi Khidir. Ia adalah salah satu santrinya.
Insan Kamil, Juz 2 halaman 117. Nabi Musa diminta Tuhan untuk menemui seseorang, yakni Nabi Khidir. Sebuah perintah untuk mencarinya di sebuah pantai Majma' al-Bahrain, atau dua lautan dengan rasa air yang berbeda, yakni tawar dan asin. Keduanya bertemu, tetapi tidak bercampur. Dan di antara keduanya ada ruang, atau barzah. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas, yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman, ayat 19 hingga 20. Disitulah terdapat air yang disebut Ema al-Hayah, atau air kehidupan. Plato mengatakan, siapa saja yang minum air dari air kehidupan ini, maka ia tak akan mati selamanya. Menurut Abdul Karim Al-Jili, Plato telah sampai ke tempat ini, dan ia pun meminum air tersebut. Menurutnya, dia masih hidup sampai hari ini. Atas saran Plato, gurunya itu, Aristoteles lalu berangkat menuju Majma' al-Bahrain. Menurutnya, Iskandar Agung yang muridnya itu pun ikut serta dengan diiringi para pengawal. Dalam perjalanan menuju pantai itu, mereka bertemu seorang pemuda, yang di kemudian hari dikenal sebagai Khidir. Ia bergabung bersama mereka. Dalam perjalanan, Aristoteles dan Khidir memisahkan diri. Iskandar dan para pengawalnya terus berjalan, sampai melewati Maraj al-Bahrain. Tetapi mereka tidak mengetahui tempat itu, padahal itulah tempat yang dituju. Mereka pun terus berjalan tanpa arah, dan kebingungan, lalu berhenti. Sementara Khidir berhenti, dan Aristoteles pun mengikutinya. Mereka berhenti di tempat itu, pertemuan dua lautan. Dan Aristoteles melihat Khidir minum Ema al-Hayat, atau air kehidupan. Ia pun ikut minum. Ia juga menyaksikan Khidir berjalan di atas air laut, mandi, berenang, serta keanehan-keanehan lainnya. Aristoteles menyimpan, dan merahasiakan keanehan-keanehan itu. Dan ia tak pernah menceritakannya kepada muridnya, Alexander the Great, Raja Makedonia itu, kecuali sesudah Iskandar kembali. Menurutnya, Aristoteles berhari-hari bersama Khidir. Ia belajar banyak sekali ilmu pengetahuan dari sang nabi. Seperti gurunya Aristoteles, yang juga masih hidup hingga hari ini, berkat meminum air kehidupan itu. Nabi Khidir menemui Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan anggota Wali Songo, yang cara dakwahnya dengan pendekatan budaya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai wali yang tasawuf. Sebab, dalam setiap pengajarannya beliau melalui dari Syatoriyah, dan Akmaliyah. Dikisahkan, dalam suluk linglung yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Kalijaga sekali waktu bertemu Nabi Khidir, guna memperdalam ketasawufannya melalui perjalanan ruhani. Perjalanan ruhani Sunan Kalijaga yang menakjubkan di dalam diri Nabi Khidir, digambarkan secara mendalam sebagai hilangnya 4 jenis cahaya. Yakni cahaya hitam, merah, kuning, dan putih, dan digantikan satu nyala cahaya dengan 8 warna, yang memancar lebih terang, laksana permata berkilau-kilau. Itulah hakikat mikrokosmos diri manusia. Di dalam makrokosmos alam semesta, di mana seluruh isi semesta tergambar di dalam diri manusia. Semua cahaya yang 4, yakni hitam, merah, kuning, dan putih, disatukan pada satu wujud rupa yang satu, bukan laki-laki, dan bukan perempuan. Cahaya hitam cenderung marah, mudah sakit hati, angkara murka membabi buta, yang menutup jalan menuju kebajikan. Cahaya merah pancaran nafsu tidak baik, sumber segala hasrat keinginan, mudah emosi dalam mencapai tujuan, sehingga menutupi hati yang sudah jernih menuju akhir hidup yang baik. Cahaya kuning potensial menghalangi timbulnya pikiran yang baik, cenderung merusak, menelantarkan, dan membawa ke jurang kebinasaan. Sementara cahaya putih, itulah hati tenang yang suci, yang membawa kedamaian. Jika ingin senantiasa dekat dengan Tuhan, maka seseorang harus selalu siaga menghadapi 3 nafsu tidak baik itu, untuk memenangkan cahaya putih.
Di riwayat yang lain juga diceritakan, bahwa Nabi Khidir pernah menemui Sunan Kalijaga. Atas kehendak Allah, Sunan Kalijaga dapat bertemu, dan sekaligus berguru pada Nabi Khidir alaihi salam. Beliau bertemu di lumat agaib, yang menjelma menjadi bocah bajang, atau anak kecil. Saat itu, Nabi Khidir alaihi salam memberi wejangan tentang nafsu lawah, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Di kisah yang lain, Sunan Kalijaga juga pernah dilarang pergi haji oleh Nabi Khidir. Biasanya umat Islam pasti memiliki keinginan untuk berkunjung ke rumah Allah. Di sana kita melihat Ka'bah di Baitul Wulsa secara langsung, berkunjung ke kuburan Rasulullah di Madinah, dan napaktilas situs-situs bersejarah Islam lainnya. Semua umat Islam memiliki harapan bisa datang ke sana. Tidak terkecuali Sunan Kalijaga, atau Raden Shahid. Sunan Kalijaga merupakan salah seorang dari anggota Wali Songo. Beliau merupakan sekumpulan alim ulama, yang berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, utamanya di wilayah Jawa. Dikisahkan, suatu ketika Sunan Kalijaga berada di Malaka. Saat itu, ia memiliki kehendak untuk menjalankan ibadah haji. Namun siapa sangka, seorang ulama senior pada saat itu yang bernama Maulana Maghribi, beliau meminta Sunan Kalijaga untuk kembali Jawa. Beliau tidak memperkenankannya, untuk melanjutkan perjalanannya ke Makkah. Larangan Maulana Maghribi terhadap Sunan Kalijaga tersebut bukan tanpa dasar. Maulana Maghribi beralasan, jika Sunan Kalijaga tetap pergi haji ke Tanah Suci, maka masyarakat Jawa akan banyak yang keluar Islam, atau kembali kafir. Karena pada saat itu, Kerajaan Demak masih dalam masa transisi pemerintahan. Runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebabkan kekacauan, dan kerusuhan di mana-mana. Lebih dari itu, Maulana Maghribi juga berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau Makkah, atau rumah Allah yang asli itu ada di dalam diri sendiri. Dengan demikian, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik ke Makkah. Akan tetapi, ibadah haji adalah ibadah metafisik spiritual. Seseorang akan sampai di Makkah sejati, manakala mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupan, dan bisa membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Demikian kisah dalam suluk Wijil yang diceritakan buku Sunan Kalijaga, Mistik dan Makrifat. Versi lain juga dikisahkan, bahwa yang melarang Sunan Kalijaga berhaji adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ketika Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam sebuah perjalanan menuju ke Makkah, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam menghentikannya. Segera saja Nabi Khidir memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga, agar ia tidak usah melanjutkan perjalanannya ke Makkah, jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakannya selama tinggal di sana. Cerita ini terekam dalam suluk Linglung. Kisah Sunan Kalijaga tadi memberikan banyak pengajaran bagi kita. Salah satunya adalah, agar kita lebih memprioritaskan problematika umat, daripada keinginan pribadi. Sunan Kalijaga dilarang berhaji, lantaran pada saat itu, iman masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih rapuh. Sementara kalau kita tarik hari ini, persoalan umat tidak pada ranah iman lagi, akan tetapi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lainnya. Adalah sesuatu yang tidak benar, jika ada seseorang yang sering menunaikan ibadah haji dan umroh di Makkah, sementara umatnya, tetangganya, dan saudaranya, mereka masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Bukankah sudah banyak cerita yang mengkisahkan, bahwa ada seseorang mendapat status haji mabrur, meski dirinya tidak menjalankan ibadah haji di Makkah? Terdapat hadis Nabi yang juga menceritakan hal itu. Dikisahkan, bahwa usai menunaikan haji para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, perihal siapa yang hajinya mabrur. Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, bahwa yang hajinya mabrur adalah si Fulan. Mendengar nama sahabat yang disebut Nabi Muhammad tersebut, membuat para sahabat menjadi terheran-heran. Dan ternyata, si Fulan yang dimaksud telah menggunakan uang tabungan hajinya itu, untuk menolong tetangganya yang saat itu sedang sakit. Demikianlah kisah-kisah tentang perjumpaan dengan Nabi Khidir alaihi salam.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama para kekasih-Nya di dunia dan di akhirat nanti. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.